Menurut Rizkia, kalau mengejek teman dengan mengatai nama orang tua, apakah tindakan yang tepat? Tidak. Apakah itu perilaku yang terpuji? Tidak. Baik. Zoya, apa perasaanmu saat Rizkia mengejekmu dengan nama orang tua? Selalu, karena teman-teman jadi tahu nama orang saya. Rizkia dengan sendiri, temannya bilang dia merasa kesal karena teman-teman yang lain jadi tahu nama orang tua. Kalau Rizkia sendiri, kalau ada yang mengejek Rizkia dengan nama orang tua, apakah Rizkia senang? Tidak, Bu. Tidak. Jadi, apakah tindakan kamu itu tepat? Tidak. Tidak. Apakah kamu mau memperbaiki kesalahan? Mau. Oke. Kira-kira bagaimana caranya? Saya meminta maaf kepada Zoya dan saya berjanji tidak akan ngatain nama orang tuanya lagi. Oke, siap. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Tentang apa itu? Berbuat baik kepada teman Dan menjaga kerukunan. betul, dan menjaga kerukunan. Apakah Zoya dan Rizkia meyakini bahwa berbuat baik kepada teman dan menjaga kerukunan adalah hal yang baik? Kita Oke. Kalau kalian yakini, berarti kalian harus melakukannya. Ya. Tadi Rizkia bilang Rizkia akan meminta maaf, kemudian tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana ya memperbaikinya agar tidak terulang lagi? sebelum saya bertindak, saya harus berpikir terlebih dahulu. Oke. Kemudian tadi kamu mau meminta maaf. Iya. Baik. Apakah Zoya mau memaafkan Rizkia? Oke, silakan sekarang kan bermaafkan. Zoya, aku minta maaf ya. Ini aku maaf. Oke, jangan diulangi lagi ya. Oke, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN Gedong 08 Pagi yang kali ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Minarna Baban. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Endah Sumati, Bapak Ibu Guru SDN Gedong 08 dan rekan-rekan tenaga kependidikan SDN Gedong 08. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 8 kelas 21 yaitu Ibu Miar Trianingsi SPD. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan para tabiin-tabiinnya. Semoga nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Adapun kegiatan pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, dilakukan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan dari Kepala SDN Gedong 08, kegiatan inti, dan diakhiri dengan penutup. Agar kegiatan ini terlaksana dengan lancar dari awal hingga akhir, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Kepada Ibu Lili. Jadi pandu ibu
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SDN Gedong 08 Kepagi yang kali ini diwakilkan oleh Ibu Minar Nababan. Kepada Ibu Minar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Gedong 08 Pagi, Pak Jayadi yang tidak bisa hadir bersama kita pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan. Marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, yaitu dalam rangka kegiatan salah satu program guru penggerak Angkatan 8 yang diikuti oleh Ibu Miar Trianingsi. Program kegiatan hari ini bertema diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga dari serangkaian kegiatan yang akan kita ikuti hari ini mampu memberikan dampak positif dan semangat baru untuk seluruh warga sekolah, khususnya kita sebagai pendidik, dan juga semoga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman guru yang masih muda yang bisa kelak menjadi guru penggerak angkatan berikutnya. Sampai di sini sambutan yang dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Minar. Selanjutnya adalah acara inti paparan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Miar Trianingsi. Kepada Ibu Miar dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang ini untuk menyimak diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Bapak Ibu, sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jayadi MPD, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Minar Nababan dan Ibu Endang Sumarti, serta yang saya cintai, sayangi Bapak Ibu Guru, rekan sejawat di SDN Gedong 08 Pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengikuti acara ini. Terima kasih banyak. Ini memang serangkaian kegiatan salah satu tugas yang harus saya penuhi di modul 1.4 tentang budaya positif. Namun saya berharap hal ini juga bermanfaat dan bisa digunakan untuk sekolah kita di SDN Gedong 08 Pagi. Bapak Ibu Guru, kemarin waktu kita di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang visi dan misi sekolah. Nah, saat itu saya membaca bahwa ternyata sekolah kita punya moto. Ya, moto ini sebenarnya bagus sekali Bapak Ibu, dan mungkin bisa kita gaungkan ke anak-anak didik kita. Tentang moto SDN Gedong 08 Pagi. Keren loh motonya, itu adalah smart. Ya, mungkin bisa kita bareng-bareng gitu ya Bapak Ibu, dan bisa kita tularkan ke anak-anak didik kita gitu. Biar mereka juga semangat, oh SDN Gedong 08 tuh punya moto loh.
Oke, misalnya dipanggil SDN Gedong 08, smart, santun, mandiri, aktif, rajin, bertanggung jawab. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, bareng-bareng ya Bapak Ibu. SDN Gedong 08, smart, santun, mandiri, aktif, rajin, bertanggung jawab. Oke, keren, terima kasih Bapak Ibu sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau bertanya nih Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju ya tentang beberapa pernyataan berikut ya. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak Bapak Ibu? Setuju. Boleh. Oke, angkat tangan siapa yang setuju gitu. Oke, siap. Yang Nah, ya nanti. Oke, yang kedua, memberi hadiah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Yang ketiga, pemberian hukuman positif dapat mendisiplinkan anak, seperti misalnya yang positif ya. Oke, yang keempat, guru harus dapat memberikan solusi dari masalah siswa. Setuju. Yang kelima, guru harus bersikap sebagai teman. Oke, abu-abu. Antara setuju dan tidak setuju. Baik Bapak Ibu, tadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju, atau ragu-ragu. Mudah-mudahan setelah kita simak diseminasi ini, kita sudah mulai ada jawaban yang mungkin insya Allah itu jawaban yang terbaik ya. Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diwujudkan di sekolah. Budaya positif itu nilai-nilai yang universal. Biasanya nilai-nilainya kira-kira positif apa negatif Bapak Ibu? Yang positif ya pastinya. Dan yang pasti yang digaungkan ya saat ini nilai universal, contohnya salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Ya betul, yang ada 6 itu ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa konsep inti tentang budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama itu tentang disiplin positif, kemudian tentang motivasi, tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kira-kira dari apa yang saya berikan ini, konsep inti ini, yang mana yang paling asing buat Bapak Ibu? Oke, yang terakhir ya, segitiga restitusi. Ya, sebenarnya mungkin Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukannya nih, cuma namanya aja nih kita nggak tahu ya. Ternyata namanya itu. Oke, mari kita coba Bapak Ibu. Mungkin bisa dilakukan dengan teman di sampingnya atau depan belakang. Coba Ibu Bapak bayangkan di dalam tangan Ibu itu, Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, kalau berharga pasti dijaga kan ya. Oke, tangannya satu aja. Kanan atau kiri, boleh kanan, boleh kiri. Lalu genggam sekuat mungkin oleh Bapak Ibu guru. Ya, kemudian Bapak Ibu guru yang di sampingnya, yang berhadapan nih, sampingnya, temannya, boleh berusaha untuk mencoba membuka tangan teman Bapak Ibu. Boleh dengan cara memaksa, memohon please gitu, atau merayu. Silakan Bapak Ibu. Oh dia pemaksaan nih. Dengan pemaksaan nih. Oke. Siap. Oke Bapak Ibu. Terima kasih. Bukan tipe merayu, memaksa ya. Baik Bapak Ibu. Nah, kira-kira teman Bapak Ibu tadi membuka tangankah atau menutup tangankah, tetap menggenggam tangannya dengan apa? Oke, bukan pelit ya, karena itu tadi apa? Sesuatu yang berharga banyak ya. Contohnya amanahkah ya? Ada emasnya. Boleh. Bapak Ibu kira-kira Bapak Ibu sendiri mungkin
menggenggam. Ya, ada yang tetap menggenggam. Kira-kira menggenggam, menutup atau membuka tangan ini siapa yang mengontrol? Diri sendiri. Ya, kita mau memberikan atau kita tetap mempertahankan, kontrolnya adalah pada diri sendiri. Betul. Nah, di sini saya akan memaparkan nanti tentang teori kontrol. Kalau kita mendengar kata disiplin nih, biasanya pasti hubungannya sama apa nih Bapak Ibu? Disiplin, peraturan, betul. Ya, biasanya pasti erat hubungannya dengan peraturan, disiplin. Padahal meskipun ada peraturan, kadang tetap aja yang nggak disiplin ya Bapak Ibu ya. Betul. Ada yang bilang malah peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya kenapa? Dari sana. Karena memang kitalah yang mengontrol diri kita sendiri, bukan peraturan, bukan orang lain. Ya, jadi makanya meskipun ada peraturan, tetap saja ada yang tidak disiplin. Gitu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan atau peraturan. Ya, biasanya juga disiplin ini dihubungkan dengan sebuah hukuman. Ya, jika tidak melakukannya pasti ada hukumannya. Padahal sesungguhnya berbeda. Ya, ini tentang disiplin positif. Jadi budaya positif itu diawali dengan disiplin positif. Ya, disiplin positif itu tidak harus memberikan sebuah hukuman. Justru salah satu alternatif hukuman itu alternatifnya paling akhir. Ya, kan kalau sudah tidak ada cara lain lagi. Tapi sebaiknya untuk dihindarkan atau tidak perlu kita gunakan sama sekali. Oke, ini adalah tokoh ya Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat, disiplin dalam diri. Ya, disiplin dalam diri muncul karena adanya motivasi internal dari peserta didik, dari murid kita. Maka kita butuh pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Terkadang, apalagi masih anak-anak ya, butuh adanya motivasi eksternal. Tapi motivasi eksternal itu biasanya bersifat sementara, ya, tidak menetap. Ya, maka tetap yang terpenting adalah motivasi internal atau intrinsik dari peserta didik. Ini adalah teori kontrol, bahwa selama ini kita mengira bahwa kita tuh bisa mengontrol murid dengan membuat peraturan-peraturan yang ada di kelas. Kita bisa membuat bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, padahal kalau waktunya tidak tepat, caranya yang tidak tepat, malah itu bisa menjerumuskan peserta didik kita. Kemudian bahwa kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah, dan dengan rasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Ilusi terakhir atau miskonsepsi terakhir bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Ya, kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu ini semua? Bahwa kita bisa mengontrol murid. Bisa nggak ya kita mengontrol murid? Enggak ya, tetap ya tadi ya, bahwa kontrol itu ada dalam diri sendiri, betul. Kemudian ini kalau zaman saya kuliah, ya Bapak Ibu juga pasti pernah nih dengan yang namanya teori stimulus respon. Ya, nah ini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Di modul ini saya belajar ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Pada stimulus respon kita mencoba untuk mengubah orang biar sama kayak kita. Oh, kalau disiplin itu menurut saya begini, berarti murid harus begini. Padahal tidak. Ya, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena pandangan orang berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu pasti punya tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal saya yang bisa mengontrol diri saya.
Saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk nggak bisa, dipaksa, ya. Padahal kolaborasi bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir stimulus respon ini adalah menakal. Jadi siapa yang lebih kuat gitu ya. Kalau model berpikir dari teori kontrol ini adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi semua dapat positifnya begitu. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah untuk membentuk karakter murid ya, yang berkarakter berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini Bapak Ibu teori motivasi. Kalau kan tentang ilusi ya, ilusi tentang kontrol. Sekarang kita setuju semua bahwa yang mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, meskipun kita membuat aturan A, B, C, D di kelas dan lain sebagainya, tetap kontrol murid ya ada di mereka sendiri. Ya, dia mau melakukan atau mau melanggar, tetap pilihan ada di mereka sendiri. Ini adalah teori motivasi. Jadi ada tiga teori motivasi ini. Motivasi pertama dan yang paling rendah, ya yang terendah tingkatannya. Jadi ada yang mau mengikuti sesuatu itu karena motivasi, karena takut dihukum. Kayak misalnya pakai baju seragam lengkap karena takut dihukum, atau masuknya harus tepat waktu karena harus dihukum. Karena takut dihukum. Karena takut dihukum. Itu adalah motivasi yang terendah. Misalnya kita datang harus sebelum jam 6.30 karena takut dipotong misalnya. Nah, itu salah satu motivasi terendah ya Bapak Ibu. Karena itu motivasinya masih ada unsur dari orang lain, dari luar. Jadi masih bersifat eksternal. Kemudian motivasi yang kedua itu untuk mendapat imbalan atau mendapat penghargaan. Aku mau nanya nih, ntar aku dapat bintang. Nah, ini salah satu motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga motivasinya masih dari luar Bapak Ibu. Motivasi dari luar itu masih belum menetap, masih bisa berubah. Kalau misalnya nggak dapat bintang, belum tentu dia mau naik. Ya Bapak Ibu. Atau kalau misalnya ya yang dapat bintang dia lagi males malah justru makin tidak mau melakukan hal positif tersebut begitu. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa datang tepat waktu? Ya karena memang itu baik. Ya, bukan karena biar nggak terlambat dipotong atau biar tidak dihukum. Ya karena memang dia meyakini, oh datang tepat waktu yang memang sebuah keharusan. Begitu. Nah, itu adalah motivasi yang tertinggi yang bersifat internal, jadi sudah muncul dari dalam diri. Biasanya ini disuruh juga enggak, tapi tetap jalan, ya, tetap jalan. Oke, kira-kira dari tiga motivasi ini, yang mana Bapak Ibu yang bagus? Yang pertama, yang karena takut dihukum, yang karena mau dapat hadiah, atau yang ya memang itulah yang saya yakini, nilai-nilai yang saya percaya. Yang ketiga, ya. Jadi motivasi terbaik adalah motivasi yang bersifat internal. Baik, kita tadi udah dapat dua ya, bahwa kontrol itu ada pada diri sendiri. Yang kedua, motivasi itu yang terbaik adalah motivasi internal. Nah, ini salah satu contoh. Siapa nih? Iya. Jadi kapan bisa tumbuh seperti ini kira-kira ya pada murid kita? Pasti akan bisa, ya. Jika motivasi internalnya dia sudah ada. Oh, ada sampah nih, dia ambil, nggak nunggu disuruh sama gurunya misalnya, atau diomelin dulu, ya langsung ambil dan langsung buang. Itu berarti sudah ada motivasi internal di dalam diri.
Oke, kemudian ada teori tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, udah muncul nih mulai nih restitusi. Hukuman kayak apa nih Bapak Ibu? Hukuman biasanya bersifat apa? Fisik bisa ya, fisik, verbal. Misalnya ada anak terlambat. Kamu kenapa terlambat? Nah, kesiangan. Ini sudah jam berapa? Ya, lari. Misalnya begitu. Ya, oke. Biasanya hukuman itu bersifat satu arah dari orang yang memberi hukuman. Belum ada perjanjian sebelumnya nih. Oh, nanti kamu kalau telat berarti kamu harus lari misalnya. Oh, kamu kalau telat berarti harus pulang lagi, nggak boleh masuk. Nah, itu belum ada. Kalau hukuman itu bersifat spontan dari si pemberi hukuman. Ya, biasanya nadanya kayak gimana nih? Tinggi. Ya, pokoknya harus nurut. Ya, itu hukuman Bapak Ibu. Kalau konsekuensi lebih di atas dari hukuman ya. Sudah ada peraturan sebelumnya, sudah ada perjanjian. Oke, iya sudah ada kesepakatan. Misalnya ada anak terlambat. Oke, kamu sudah 3 kali terlambat, berarti harus ngapain? Konsekuensinya apa? Nah, itu sudah ada catatan-catatannya biasanya. Oh, si A sudah 3 kali terlambat. Oh, si B misalnya sudah berapa kali tidak mengerjakan tugas. Nah, itu adalah contoh konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Nah, ini sesuatu yang baru, yang saya juga baru pelajari di modul 1.4 ini. Jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita nggak perlu tuh yang teriak-teriak atau mencatat dan lain sebagainya. Oke, ini ada contoh ya. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatunya warna hitam. Oke, untuk tidak pakai sepatu maksudnya ini ya, karena sepatunya tidak hitam. Itu hukumannya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuknya ke konsekuensi karena masih ranahnya pelajaran olahraga. Oke, tadi Bapak Ibu sudah membedakan mana hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Sebenarnya selama ini yang sering kita pakai yang mana Bapak Ibu? Oke, pasti ya pernah ya. Di mix. Ya, pernah hukuman, pernah konsekuensi, pernah ya. Restitusi mungkin yang baru kita akan pelajari ya Bapak Ibu. Kemudian peraturan kelas atau keyakinan kelas nih Bapak Ibu yang benar. Kira-kira apa perbedaannya nih? Peraturan dengan keyakinan. Oke, peraturan ditentukan oleh satu pihak. Boleh lah, pakai mic biar kedengeran. Izin mungkin kalau peraturan itu ditentukan oleh satu pihak, sementara untuk keyakinan kelas itu ditentukan oleh 2 pihak atau lebih. Siap, terima kasih Ibu Tias. Sama-sama. Betul ya Bapak Ibu. Boleh tepuk tangannya. Oke, peraturan itu betul. Pastinya hanya satu pihak yang membuat. Ya, sama ini ada peraturan kelas. Ya, sekarang kita mulai beralih nih, bergeser menjadi kesepakatan ya namanya. Kesepakatan kelas. Nah, kemudian kita akan bergeser lagi nih Bapak Ibu ke keyakinan kelas. Ya, tadi benar peraturan kelas itu hanya satu pihak yang membuat, sedangkan keyakinan itu ada 2 pihak ya, guru dan murid.
Nah, ini ada contoh nih Bapak Ibu. Ini kesepakatan kelas, ini kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana yang keyakinan kelas dan mengapa? Yang hijau apa yang latar putih nih Bapak Ibu yang keyakinan kira-kira? Yang putih, iya betul, yang putih. Karena tadi balik lagi ya bahwa nilai-nilainya masih bersifat universal ya. Dan tadi peraturan itu biasanya kalimatnya seperti apa sih Bapak Ibu? Biasanya lebih ke negatif ya. Jangan buang sampah sembarangan misalnya. Ya, biasanya bersifat negatif, masih bersifat negatif. Oke, keyakinan kelas itu adalah kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, jadi karena mereka sudah meyakini, mereka yang membuat barang-barang, ya, mereka memang harus selalu diingatkan ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas ini yang namanya anak-anak ya. Oke. Nah, ini adalah yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi pertama itu kita berdiskusi dulu. Oke anak-anak, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Oke, di sini saya memberikan sebuah kertas atau sticky note kepada peserta didik. Jadi mereka menuliskan sendiri dan saya memberikan pertanyaan pemantik dulu Bapak Ibu, karena biasanya mereka pasti kalau bikin peraturan kalimatnya negatif. Jadi kita beri pertanyaan pemantik dulu. Mau seperti apa sih kelas kita? Mau kalau belajar tuh maunya seperti apa sih? Pakaian yang bagus, yang cocok untuk ke sekolah tuh yang seperti apa sih? Dan lain sebagainya. Agar nanti kalimat-kalimat yang muncul bisa lebih positif. Oke, ini mereka sedang menuliskan keyakinan kelas menurut mereka. Peraturan apa sih yang seharusnya ada di kelas. Jadi ketika nanti kita kumpulkan, kemudian masih ada kalimat-kalimat negatif seperti tidak boleh berisik, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu nanti setelah kita tempelkan, kita pilih-pilih. Nah yang negatif-negatif ini kita ubah dulu Bapak Ibu menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya ada anak yang menuliskan bermain dengan rukun dan lain sebagainya. Ya itu masih bersifat apa ya, khusus. Jadi kita lebih umumkan lagi gitu. Dan setelah kita membuat kalimat itu lebih positif, kita jadikan misalnya tidak membuang sampah sembarangan, atau kita positifkan membuang sampah di tempatnya. Nah itu kan berarti apa sih nilai universalnya? Menjaga kebersihan. Nah menjaga kebersihan inilah yang masuk ke dalam keyakinan kelas, begitu. Dan setelah kita dapatkan keyakinan kelas, kita berikan lagi kepada peserta didik, kepada murid-murid kita. Oke, menjaga kebersihan itu kan banyak. Apa saja sih? Yang seperti apa sih? Nah itu boleh kita rinci lagi. Menjaga kebersihan itu tidak membuang sampah di kolong meja, atau membuang sampahnya harus di tempat sampah. Terus piket kelasnya harus bersih, atau harus melaksanakan piket kelas dan lain sebagainya. Jadi kita pancing lagi, kita ajak murid-murid kita mencari tahu, menjaga kebersihan tuh banyak, begitu. Bukan hanya yang tadi disodorkan oleh murid-murid membuang sampah di tempatnya saja, tapi banyak lagi. Kemudian misalnya tadi dia mau mendapat teman tuh yang baik, maka saya lontarkan lagi, oke, kalau mau dapat teman yang baik berarti kita harus seperti apa nih? Kita harus baik dulu. Berarti keyakinan kelasnya apa? Berbuat baik kepada orang lain.
Nah, berbuat baik itu kan banyak, kita lempar lagi. Oke, berbuat baik itu seperti apa saja sih? Kita rinci lagi. Jadi kan anak-anak hanya memberi satu nih ke kita. Nah, kita jadikan umum, kemudian kita khususkan lagi lebih banyak lagi contoh-contoh dari kegiatannya itu. Nah, nanti kegiatan yang banyak itu seperti tadi berbuat baik itu kan banyak. Nah, itu mesti kita tempel tuh di dinding-dinding kelas kita, biar anak tuh selalu bisa membaca, bisa mengingatnya gitu. Jadi memang yang namanya anak-anak harus selalu diingatkan ya. Dan kegiatan kelas ini kalau bisa ditempel itu di tempat yang mudah sekali dilihat, misalnya di samping papan tulis atau depan pintu misalnya. Ya, setiap hari mereka bisa lihat dan mereka bisa baca. Begitu. Kemudian setelah keyakinan kelasnya sudah dibuat, saya ajak mereka untuk memberi tanda tangan atau ini pakai cap jempol ya Bapak Ibu, biar mereka merasa oh ya, saya sudah membuat keyakinan kelas, kita punya keyakinan kelas, maka kita harus sepakati, kita harus yakini bersama-sama begitu. Mungkin nanti bentuknya bisa lebih dikreasikan, lebih bagus lagi. Bapak Ibu pasti akan lebih bagus lagi kalau membuat ya. Oke, tadi langkah-langkahnya itu berdiskusi, memunculkan peraturan, anak-anak disuruh menuliskan di sticky note dan kita tempelkan. Kemudian tadi kalimat-kalimat yang negatifnya kita jadikan kalimat positif. Kemudian kita ubah kalimat positifnya menjadi keyakinan kelas tadi yang masih bersifat universal. Kemudian kita tanyakan lagi perilaku yang mencerminkan keyakinan itu. Kemudian kita diskusi tentang peran seluruh warga sekolah. Dan dari waktu ke waktu kita tinjau ulang lagi keyakinan kelas kita. Dan pastinya kita harus tetap selalu mengingatkan ke murid-murid kita. Dan kalau tadi peraturan itu biasanya kan ada hukumannya ya. Kalau ini kira-kira kalau dilanggar bagaimana Bapak Ibu? Kan tadi kita nggak boleh memberikan hukuman, konsekuensi kurang tepat juga. Lalu tadi ada yang baru nih, restitusi. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas itu ada yang dilanggar, pasti ada yang dibutuhkan nih dari peserta didik. Ada aja pasti kebutuhan yang belum terpenuhi di dalam dirinya. Misalnya tadi ada murid saya pas upacara nendang-nendang temennya nih yang di depannya. Kira-kira kebutuhan apa itu yang dia butuhkan? Kalau kebutuhan bertahan hidup kan pasti tentang rumah, makanan, minuman ya. Kemudian ada kasih sayang, ada kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, kalau anak-anak yang suka iseng ngajak main temennya, ya biasanya itu adalah kebutuhannya adalah kesenangan Bapak Ibu. Dia tuh pengen senang-senang intinya ya. Kemudian kalau misalnya ada yang suka caper aja, nah berarti dia butuh sebenarnya kasih sayang. Ada juga anak yang nanya mulu, ibu ini caranya gimana? Atau kalau disuruh maju dia lagi. Nah itu biasanya anak yang membutuhkan kebutuhan penguasaan. Jadi dia mau diakui, oh saya bisa, saya menguasai itu gitu. Jadi dia biasanya anak-anak ini anak-anak yang mau dilihat oleh teman-temannya ya. Kemudian kebebasan, biasanya kebebasan salah satunya masih berhubungan dengan kesenangan. Kalau di kelas keluar mulu misalnya, izin keluar mulu misalnya, ya mungkin salah satunya dia mau belajar di luar misalnya, mau lebih bebas. Oke, itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia ya. Jadi tadi ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan ya, kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan ya. Misalnya kita bisa tuh kalau misalnya mau ada praktik dan lain sebagainya yang memungkinkan kita bisa kerjakan di luar, mungkin kita bisa tanya ke anak-anak, oke ya mau ngerjainnya di kelas atau di luar di lapangan. Nah itu bisa ya kita untuk
memenuhi kebutuhan kebebasan, kemudian kebutuhan kesenangan. Bapak Ibu, saya minta waktunya sedikit lagi ya. Oke, kemudian ini adalah 5 posisi kontrol. Jadi tadi kita nggak boleh kasih hukuman, tidak ada konsekuensi. Nah, terus kita menduduki posisi kontrol yang mana nih? Penghukum nggak mungkin ya Bapak Ibu. Penghukum itu kan biasanya yang memberikan hukuman fisik, verbal yang tadi ya, nada suaranya tinggi, matanya melotot misalnya, dan kalau ngomong sambil menunjuk-nunjuk. Kemudian ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi kalau anak itu membuat kesalahan, kita kamu nggak kasihan ya sama ibu, kok kamu gitu banget sih. Nah, itu membuat anak merasa, oh ya saya salah ya. Dia merasa bahwa menjadi diri yang gagal. Oh ya aku gagal membuat orang tuaku senang misalnya, aku gagal membuat guruku bangga misalnya, dan lain sebagainya. Ini nadanya biasanya memelas ya, halus kayak tadi, kok kamu tega sih sama ibu. Nah, kemudian ada posisi kontrol teman. Jadi apakah kita bisa menjadi teman murid? Mungkin ada positif dan negatifnya Bapak Ibu. Pasti kita pernah berada di posisi ini ya. Nah, tapi teman ini misalnya dia terlambat nih, tanpa diberi apapun langsung, ya udah deh, bisa cepetan, masuk kelas aja, nggak apa-apa, mumpung nggak ada orang misalnya. Nah, itu posisi teman. Biasanya masih ada ketawanya, masih ada bercandanya. Ih, gimana sih kamu? Sambil ketawa-ketawa ya. Udah sana cepetan deh, masuk ke kelas, mumpung belum mulai misalnya. Nah, itu posisi teman. Biasanya anak ini sebenarnya nyaman ya kalau kita berada di posisi ini. Tapi mungkin tidak bisa memunculkan motivasi intrinsik itu. Belum ya Bapak Ibu, karena masih motivasi eksternal. Oke, kemudian ada posisi pemantau. Nah, ini yang membuat konsekuensi. Biasanya, oh dia udah berapa kali telat, oh dia udah berapa kali nggak ngerjain tugas. Nah, ini adalah posisi pemantau. Nah, ini adalah posisi terakhir yang diajarkan pada modul 1.4. Jadi ada pergeseran nih Bapak Ibu, mungkin yang kita pernah menjadi penghukum, ya, pengontrol atau pemantau, menjadi teman. Nah, ternyata ada posisi terbaik nih Bapak Ibu, yaitu adalah posisi manajer. Jadi manajer, tadi kita di awal ada pertanyaan, apakah guru harus dapat memberikan solusi dari masalah peserta didik atau murid? Nah, ternyata posisi manajer ini mengajarkan kita untuk melatih murid mencari solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang mengajukan solusi dari masalah mereka. Jadi mereka yang menggali, oh aku tidurnya kemalaman, solusinya apa nih biar besok datangnya lebih pagi lagi. Nah, biasanya itu yang bisa menggali motivasi intrinsik dari peserta didik. Jadi bukan kita yang menyuruh, bukan kita yang memberi. Nah, ini adalah posisi manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya nada suaranya tulus, tidak kaku, ya seperti teman tapi tidak ketawa-tawa ya Bapak Ibu, dan mendekat ke arah murid. Nah, ini tabelnya, mungkin nanti bisa saya share ke grup untuk dilihat-lihat ya. Jadi ciri-cirinya antara penghukum sampai ke manajer. Bapak Ibu, kita pasti pernah, tadi penghukum pernah, pembuat rasa bersalah pasti pernah, teman, pemantau, apalagi ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sekarang kita sudah mulai bergeser ya, karena ada perubahan paradigma yang diajarkan ya, agar kita bisa ke posisi control manager begitu. Ini mungkin sesuatu yang aneh ya Bapak Ibu, udah melakukan kesalahan tapi kok aku nggak boleh marah-marah gitu sama muridnya ya. Tapi inilah yang kita diajak untuk merubah paradigma kita dari yang lalu-lalu menjadi paradigma baru yang
akan membawa kita ke dalam budaya yang lebih positif. Karena apa? Kita sekarang lagi digaungkan juga tentang sekolah ramah anak ya, Bapak Ibu. Oke, diharapkan kita semakin bergeser ke kiri, yaitu menjadi manajer. Nah, ini dia segitiga restitusi. Jadi tadi kalau misalnya keyakinan kelasnya dilanggar, terus nggak boleh dihukum, terus gimana dong? Ya dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Jadi pertama pastinya kita nggak boleh tuh di depan anak-anak lain sebisa mungkin, walaupun kejadiannya saat itu juga kan kadang kita gatal ya Bapak Ibu ya, biar langsung gitu ya saat itu juga. Tapi kita tahan dulu Bapak Ibu, kita panggil lagi anaknya, mungkin jangan pulang dulu ya, nanti ketemu ibunya. Nah misalnya seperti itu. Jadi kita ajak ngobrol anaknya, kita stabilkan dulu identitasnya. Artinya jangan sampai dia merasa menjadi manusia yang gagal. Oh aku ini anak nakal ya, aku ini anak yang iseng ya, aku ini anak yang gak sopan ya. Nah jangan sampai ada di benak murid kita seperti itu. Jadi kita stabilkan. Oke, setiap orang memang pasti melakukan kesalahan ya, dan masih ada waktu nih untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik ya. Jadi kita besarkan dulu nih. Oke, kamu melakukan kesalahan nak, ayo kita perbaiki, begitu. Jangan sampai kamu ini nggak pernah berubah, masalah kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kembali lagi ke yang tadi Bapak Ibu, tindakan pasti ada alasannya ya, pasti ada tujuannya. Kita tanya, kenapa tadi kamu kayak gitu? Kenapa tadi kamu tendang temanmu waktu upacara? Mau ngapain? Tujuannya apa? Nah itu kita tanyakan dulu. Biarkan dia menjelaskan terlebih dahulu. Kita di sini di validasi tindakan ini kita bisa mengetahui kebutuhan apa yang sebenarnya tidak dia punya atau belum terpenuhi di dalam dirinya. Apakah kasih sayang? Atau tadi saya lapar bu, dia makan di kelas misalnya. Kebutuhan dasarnya pasti bertahan hidup ya, karena dia lapar gitu. Nah kita suruh cari solusi sendiri. Kita tanyakan lagi keyakinannya. Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita tadi apa? Oke bu, menjaga kenyamanan, menjaga kebersihan misalnya. Ya gimana caranya untuk kita melakukan itu? Gimana caranya? Tadi kamu ngapain? Makan di kelas bu. Kenapa kamu lakukan itu? Saya lapar bu. Kira-kira gimana ya caranya biar kamu nggak makan di kelas lagi? Salah apa benar ya makan di kelas? Salah bu. Jadi kayak gimana ya belajarnya kalau makan di kelas? Jadi terganggu. Kalau lapar nggak bisa fokus kan? Iya bu. Nah berarti kira-kira besok-besok gimana caranya biar kamu bisa belajar fokus? Biar, nah iya makan dulu. Makannya berarti kapan? Ya pas istirahat. Ya tadi kamu main bola sih, jadi nggak makan dulu misalnya dan lain sebagainya. Ya, jadi divalidasi, kita tanyakan lagi keyakinannya, balik lagi ke keyakinan kelas. Tadi dia sudah melanggar keyakinan kelasnya, makan di kelas atau datang terlambat, kita ulangi lagi, kita ingetin lagi. Terus kita ajak lagi solusinya apa kira-kira, masih mau melakukan itu tidak? Enggak bu. Oke, terus besoknya harus bagaimana nih biar tidak terulang? Nah dia cari solusinya sendiri Bapak Ibu. Ya, sehingga oh ya harus bangun pagi atau kurangi main HP dan lain sebagainya. Itu keluar dari mulut murid, bukan dari kita sebagai pendidik. Jadi mereka mencari solusi sendiri. Ya, oke, ini adalah ciri-ciri segitiga restitusi. Jadi peserta didik itu bukan menebus kesalahan mereka, tapi kita ajak untuk belajar dari kesalahan mereka. Kemudian memperbaiki hubungan, jangan sampai kita marahin dan lain sebagainya, karena yang ada nanti apa yang muncul di benak peserta didik kita? Yang ada dia malah dendam, betul Bu Yuli, dendam. Ya. Kemudian kita tawarkan, bukan kita paksa. Besok harus berubah, besok gak boleh terlambat. Tidak, besok kamu mau melakukan itu lagi? Tidak. Dia sendiri yang bilang, tidak bu, besok saya nggak mau telat lagi. Nah itu harus keluar dari mulut muridnya Bapak Ibu. Jangan kita yang menawarkan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri dia. Kira-kira apa yang bisa dia lakukan biar itu tidak terulang lagi.
Kemudian mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakannya. Tadi misalnya mau senang-senang kah atau lapar, berarti kebutuhan dasarnya tadi ya. Kemudian cara yang paling baik restitusi diri itu, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi yang dikeluarkan dari murid sendiri. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan sampai dia malu, terlanjur malu karena sudah ditegur di depan murid yang lain gitu, sudah merasa gagal duluan. Nah, makanya kita tahan dulu, kita ajak bicara berdua. Oke, jadi saya punya lagu nih Bapak Ibu, biar gak ngantuk juga, gak lama lagi, sedikit lagi ya. Ini lagunya dari Menanam Jagung ya Bapak Ibu, tentang langkah-langkah segitiga restitusi. Boleh berdiri Bapak Ibu biar gak ngantuk. Oke, bareng-bareng. Ayo guru, ambil posisi sebagai manajer untuk atasi masalah. Gunakan segitiga restitusi, stabilkan dulu identitasnya. Validasi tindakan yang salah, tanya keyakinan, tunggu budaya positif. Validasi tindakan yang salah, tanya keyakinan, tunggu budaya positif. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Nah, ini salah satu contoh tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Jadi kita tanyakan dulu, stabilkan dulu identitasnya, kita balikin lagi. Oke, tanyakan dulu alasannya apa, sampai nanti murid itu memberikan solusi sendiri. Begitu. Oke, kesimpulannya. Jadi dari modul yang telah dipelajari tadi, kesimpulannya penanganan kasus yang ada yang dilakukan oleh guru itu baiknya menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Tadi stabilkan dulu identitasnya ya, kemudian kita tanyakan alasannya, kita tanyakan lagi keyakinannya, kemudian kita memposisikan diri kita sebagai manajer, jangan sampai penghukum, teman dan lain sebagainya. Murid diajak untuk mencari dan menemukan solusi dari masalah mereka, sehingga muncul motivasi dalam diri murid tersebut untuk memperbaiki dirinya sendiri menjadi orang atau manusia yang lebih baik. Nah, insya Allah nih, mudah-mudahan dengan motivasi intrinsik yang sudah tertanam dalam diri murid bisa menghadirkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Mungkin banyak ya yang bertentangan nih. Oh, masa sih ngasih hadiah nggak boleh? Ya, balik lagi Bapak Ibu, karena itu motivasi eksternal ya. Mungkin untuk kelas 1 boleh lah ya, untuk awal-awal misalnya. Tapi mungkin tidak boleh sampai kebiasaan, karena nanti misalnya sama Bu Yuli nih harus rapi nih. Kalau sebelum masuk kelas baris dia, nanti yang rapi dapat bintang. Nah, giliran Bu Yuli nggak masuk misalnya, Pak Sugeng yang gantiin, Pak Sugeng nggak dapat bintang nih. Awur-awur akhirnya. Nah, bisa jadi ya Bapak Ibu ya, karena itu masih motivasi eksternal. Tetap motivasi intrinsik yang tertinggi dan kontrol diri sendiri. Begitu Bapak Ibu, diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baju baru warnanya biru. Dipakai khusus di hari Sabtu. Mari guru kita gunakan paradigma baru agar pembelajaran lebih bermutu. Oke, demikian diseminasi budaya positif yang sangat menarik sekali dan bermanfaat. Semoga kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Demikian kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elha. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Mia Trianingsih. Diseminasi yang dipaparkan oleh Ibu Mia kemarin sangat bermanfaat bagi saya. Banyak ilmu baru yang saya dapatkan hasil dari pemaparan kemarin. Yang pertama, hal terbaru bagi saya yaitu tentang posisi kontrol, di mana selama ini saya melaksanakan posisi kontrol sebagai pemantau. Padahal ada yang lebih baik lagi, yaitu sebagai manajer. Yang kedua yaitu tentang segitiga restitusi, di mana selama ini saya selalu mencari solusi atas kesalahan yang siswa lakukan. Padahal seharusnya siswa sendirilah yang mencari solusi atas kesalahan yang mereka buat. Dari paparan tersebut, saya akan mulai memperbaiki diri saya demi terwujudnya budaya positif pada siswa. Terima kasih Bu Miar atas ilmunya yang telah dibagi kepada saya. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejek nama orang tua Zoya dan dia kesal. Bu Miar tidak langsung memarahi saya dan Bu Miar mengajak mencari solusi dari kesalahan saya dan Zoya.